Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau untuk PKMAI, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Ingat, maksimal 20 kata. PKMAI bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah, merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat seperti studi kasus, praktik lapangan, atau KKN, PKM, dan juga magang. Nah, untuk orang-orang pendidikan nih, kan ada nih melaksanakan magang 1, magang 2, nah hasil KKN juga udah pernah melaksanakan KKN. Nah, ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk membuat artikel ilmiah. Nah, yang ketiga yaitu PKMGT, topik tidak dibatasi namun sedapat mungkin masih sama dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul, maksimal 20 kata, tidak disingkat. Nah, kemudian PKMGT ini bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi, berpotensi untuk direalisasikan. Next, teman-teman. Oke, kita masuk ke, kita lihat di sini. Kita masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Nah, atau pembuatan proposalnya. Ini untuk PIMNAS. Jadi kalau udah sampai udah lulus nasional, nanti kita bisa PIMNAS nih. Kita lihat. Nah, ini dia daftarnya. Ini dia. Oke, untuk PKM penelitian. Jadi kita baca dulu buku pedomannya. Jadi mahasiswa dipandang perlu untuk memahami artikel penelitian atau memahami arti penelitian atau riset. Tujuan dan manfaatnya dengan maksud membantu mereka memposisikan PKM pada jalur yang tepat. Nah, lihat lagi teman-teman. Butir-butir berikut dimaksud untuk membantu mahasiswa memahami beberapa klasifikasi riset sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Dengan demikian diharapkan mahasiswa mampu memilih jenis riset yang diminati. Nah, yang pertama adalah penelitian pengembangan atau development research. Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu. Melalui penelitian-penelitian ini tercipta teknologi-teknologi baru yang akhirnya dikenal dengan research and development. Jadi development research, ada juga design research gitu. Development research ini bagi kalau kita di program studi pendidikan matematika kan sudah kita laksanakan mata kuliah penelitian pengembangan sebanyak 3 SKS. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis riset yang bisa teman-teman gunakan. Teman-teman juga sudah membuat proposal penelitian pengembangan terkait ya kemarin kita fokuskan semuanya secara bersama-sama terkait etnomatematika. Nah, jadi teman-teman ini penelitian proposal penelitian kemarin bisa teman-teman jadikan sebagai proposal PKMP ini. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, biasa disingkat Litbang Research and Development atau R&D. Nah, adalah kegiatan penelitian dan pengembangan serta memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Kita kembali ke poin A tadi, penelitian pengembangan. Kemarin teman-teman sudah buat pengembangan, kita buat, ada yang buat ke perangkat pembelajaran, ada yang buat soal, ada yang buat misalnya LKPD. Jadi itu boleh. Jadi beberapa macam penelitian pengembangan atau produk yang bisa teman-teman hasilkan itu berkaitan dengan perangkat pembelajaran. Mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, alat evaluasi berupa soal-soal, kemudian kita kaitkan dengan kemampuan matematisnya, yaitu kemampuan pemecahan masalah, pemahaman konsep, penalaran, komunikasi, representatif, berpikir kritis, dan sebagainya. Nah, jadi nanti dikaitkan di sana. Itulah beberapa produk yang bisa kita hasilkan di penelitian pengembangan ini kalau di bidang pendidikan. Ini tidak hanya untuk matematika, juga bisa untuk bidang pendidikan lainnya seperti PGSD, kemudian bahasa Inggris, Penjas, kemudian PAUD, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kriteria pengusulan. Kawan-kawan,
Tadi kan kita sudah bahas tuh apa itu PKMP, kemudian apa luaran wajibnya, kemudian kita bahas terkait kriteria pengusulannya. Persyaratan dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut. Nah, kita baca di buku panduannya atau pedomannya. Yang pertama, peserta adalah kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 atau diploma yang terdaftar di PDDikti. Untuk PKMP ini, Ibu akan arahkan teman-teman dari mahasiswa semester akhir atau saat ini misalnya diganjil semester 7. Kemudian nanti Ibu akan mengikut sertakan mahasiswa semester 5 dan juga mahasiswa semester 3 untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan proposal ini ataupun nanti kalau menang melaksanakan penelitian ini. Nah, kemudian kelompok peneliti pengusul berjumlah 3 orang. Terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Jadi maksimal 3 orang. 1 orang nanti adalah dari mahasiswa semester 7, kemudian 2 orang adalah mahasiswa semester 5 atau semester 3. Kemudian, jadi ini maksimal 3 orang. Jadi nanti dibuat nih misalnya namanya Maila Handaini, kemudian anggotanya adalah Rian Aristi, kemudian anggotanya yang kedua adalah Nurhaliza misalnya. Nah, itu sudah cukup untuk anggota kelompok peneliti, 1 orang, 1 kelompok peneliti. Kemudian nama semua pengusul, ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Kemudian bidang kajian harus sesuai dengan bidang ilmu ketua peneliti atau tim pengusulnya. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan. Kalau bisa nantinya nih kawan-kawan, tapi nampaknya yang bisa diotak-atik itu adalah mahasiswa PGSD. Jadi misalnya mahasiswa PGSD jadi ketua, nantinya anggotanya adalah mahasiswa pendidikan matematika. Atau misalnya nanti nih mahasiswa ya hanya itu saja kalau untuk di Univ Pahlawan nih lintas bidang kita teman-teman. Kemudian mahasiswa pengusul berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari satu program studi yang sama dalam satu perguruan tinggi yang sama. Nah, kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Minimal 2 angkatan yang berbeda. Kalau tadi kan semester 7 sudah Maila Handaini, semester 5 Rian Aristi, semester 3 Nurhaliza. Kemudian besarnya dana penelitian per judul minimal 5 juta, maksimal 12.500.000. Ibu sarankan kita buat yang maksimalnya. Paling apa nanti ini 12.490.000 misalnya. Kalian usahakan nanti kita fokus di penelitian pengembangan misalnya. Nanti anggaran itu kita buat pertama untuk pembelian KTI-nya, ATK-nya, mulai dari HPS-nya, karena nanti banyak nih kita butuhkan HPS, kemudian tinta printer, Catrick misalnya, tinta printer itu kan satu setnya itu 700.000. Kalau yang aslinya, yang memang misalnya Canon aslinya itu 700.000. Nanti dibuatkan HPS-nya itu berapa rim, kemudian kalau misalnya kita nggak sanggup ngeprint, nanti fotokopinya kita buat misalnya berapa kemungkinan nanti itu penanya, karena kan misalnya kita butuhkan nanti ini ketika penelitian turun ke lapangan kita butuh ngasih siswanya pena, kita berarti buat anggarannya ada pena, kemudian konsumsi, kemudian misalnya untuk penelitian pengembangan kan ada 3 aspeknya, mulai validitas, praktikalitas, efektivitas. Validitas mengikut sertakan expert review, ada expert di sana. Artinya memang ada honorarium untuk expert tadi, minimal misalnya 300.000. Maka nanti dibuatlah di situ anggaran untuk honorarium expert atau ahlinya. Nah, maksimal sekali lagi 12.400.000-an lah dibuat nantinya. Oke, sumber dana ini memang berasal dari Ditjen Belmawa, internal perguruan tinggi dan pihak lain. Jika ada sumber dana selain dari Ditjen Belmawa, maka surat pernyataan bantuan dana dari pemberi dana wajib dilampirkan. Biasanya kita memang fokus ke dana dari Ditjen Belmawa dan internal perguruan tinggi. Oke teman-teman, kita lanjut ke sistematika proposal kegiatan. Ini adalah sesuatu yang memang harus kita pahami dengan baik. Tadi kita sudah bahas sekali lagi judul. Jadi nanti ini sistematika proposal kegiatan, judul maksimal 20 kata. Kemudian
ketua pengusulnya tadi udah pasti nih adalah mahasiswa semester akhir kalau bagi prodi pendidikan matematika. Kemudian anggotanya tuh dari semester 5 dan semester 3. Nah, kemudian ada luaran wajibnya nanti nih teman-teman yang harus teman-teman penuhi. Kemudian maksimal dananya adalah 12 jutaan. Sekarang kita buat lagi proposal kegiatan. Nah, sudah tahu kita siapa ketuanya, jadi langkah yang pertama yaitu kita tahu ketua, kemudian anggota 1, anggota 2. Nah, setelah kita sudah susun kelompoknya, kemudian kita angsur membuat proposal kegiatannya. Judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata. Contoh satu judul adalah pengembangan soal matematika berbasis etnomatematika pada kelas 7 SMP misalnya. Jadi pengembangan soal matematika berbasis etnomatematika pada materi matematika kelas 7 SMP misalnya. Itu kan ada 11 kata. Nah, kelas 7 SMP ini berarti ini banyak nanti nih. Misalnya atau fokusnya nanti semester 1 atau semester 2. Jadi kalau misalnya kita di semester genap, biasanya di sekolah itu juga semester genap kawan-kawan. Jadi maksimal 20 kata, pastikan. Untuk sekali lagi, judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Kemudian nanti mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal yaitu isian kelengkapan. Ada sampul nanti nih teman-teman, ada lembar pengesahan, ada halaman utama, mulai dari daftar isi, halaman inti, kemudian lampiran-lampirannya. Kemudian halaman inti ini pendahuluan sampai dengan daftar pustaka. Nanti kita lihat contohnya. Jadi pertama, tadi ada sampul. Sampul ini ada panduannya, lampirannya. Nanti kita lihat lampirannya. Ada sampul, ada lembar pengesahan. Jadi kawan-kawan nanti ini seperti kalau semester 7, wajib mendaftar ke operator untuk dibuatkan akun simbol mawanya. Ya, teman-teman, silakan dihubungi nanti wakil dekan bidang non-akademik untuk membuatkan akun simbol mawa teman-teman nih. Setiap ketua kelompok dan juga anggota. Jadi ketua dan anggota nanti juga akan memiliki akun. Ketua nanti merekrut anggota, kemudian nanti anggota melalui akunnya menyetujui perekrutan dirinya sebagai anggota oleh ketua. Nah, jadi kelompok tadi sudah, kemudian buat akun ketua 1, akun anggota 1, akun anggota 2. Ya, teman-teman. Kemudian setelah teman-teman ketemu nih wadek nih, kemudian tadi lagi ya pembuatan proposal. Ibu lupa tadi membuat akunnya. Kemudian pembuatan proposal ini sesuaikan dengan template-nya. Jadi bahasanya kita buat artikel kan kita ada template tuh. Nah, sesuaikan dengan template-nya. Sampulnya seperti apa pedomannya? Kita lihat pedoman sampul. Lembar pengesahannya seperti apa? Halaman utamanya mulai daftar isinya seperti apa? Halaman intinya seperti apa? Lampirannya seperti apa? Nah, maksimum 10 halaman. Ingat, maksimum ini kita lihat nih ya, halaman inti kawan-kawan. Jadi anggaplah kita tidak hitung sampul, kita tidak hitung lembar pengesahan, kemudian lampiran-lampiran. Yang jelas halaman inti mulai dari pendahuluan. Kalau kita kan buat nih proposal dari bab 1 sampai dengan bab terakhir itu sampai dengan daftar pustaka nih kawan-kawan. Ternyata dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka itu maksimum 10 halaman. Nah, 10 halaman. Ibu harapkan teman-teman semua berpartisipasi karena memang biasanya nih kita buat ikut karya tulis ilmiah yang diadakan oleh kampus-kampus itu kan ada dana, ada biaya untuk pendaftaran. Kalau ini kita dikasih insentif nanti, kita dikasih dana nanti. Nah, dan tidak ada dipungut biaya pendaftaran. Jadi semua mahasiswa semester akhir wajib untuk mengikuti ini. Maksimum, apalagi maksimum halamannya hanya 10 halaman. Nah, berkas diunggah ke simbol mawa dengan penamaan file, pastikan nama ketua peneliti, underscore nama PT, underscore PKM, P. Dipastikan filenya itu sesuai. Pokoknya tidak ada yang berbeda dari pedoman. Semuanya disesuaikan. Kemudian untuk kita lanjutkan, Ibu harapkan nih dari awal tadi sampai dengan sekarang ini teman-teman masih mencatat. Jadi kata-kata kuncinya tolong dicatat. Ada ketua, ada 2 orang anggota, kemudian buat akun,
kemudian nantinya harus memahami luaran wajibnya, kemudian teman-teman harus memahami sistematika dari pembuatan proposal kegiatan. Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ya Times New Roman. Teman-teman kan kemarin udah buat proposal nih, penelitian pengembangan. Proposalnya Ibu lihat semuanya sudah Times New Roman. Kemudian ukurannya itu 12. Pastikan fontnya itu 12. Dengan jarak barisnya adalah 1,15. Jadi ini kan maksimum 10 nih, jangan pula dibuat nanti 1,5, itu tidak dibenarkan. Jarak 1,15 per baris. Lihat baik-baik, 1,15. Kemudian ukurannya, fontnya adalah 12. Dan hurufnya adalah Times New Roman. Nah, kemudian ukuran kertasnya A4. Pastikan nanti nih kawan-kawan di sininya. Misalnya kita lihat nih. Kita mulai dari awal misalnya. Oke, kita new blank document. Kita pastikan teman-teman semuanya fontnya itu, tulisannya itu Times New Roman. Ukurannya adalah berapa tadi? 12. Nah, kemudian pastikan barisnya ini nanti 1,15. Nih, perhatikan ya teman-teman semuanya. Kemudian pastikan lagi di layout-nya. Atau kita lihat nih, desain atau layout. Di layout-nya. Layout-nya itu size-nya adalah A4. Sesuaikan dengan ukuran kertasnya A4. Kita lihat. A4. Nah, sudah size-nya A4, sudah terpilih A4. Kita pastikan lagi marginnya. Kita custom margin. Lihat baik-baik. Katanya marginnya itu kalau untuk margin kiri, berarti left-nya. Margin kirinya itu 4 cm. Kemudian margin kanannya adalah margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Nah, ini semuanya 3 cm. Kita lihat. Kita lihat dulu, kita coba tidak pakai spasi, ini 3 cm. Yang bagian kiri aja yang cuma 4 cm, ini 3 cm. Oke, coba kita oke kan. Nah, ini kan nanti sudah ini nih. Sudah tersetting dah. Oke. Nah, kemudian apalagi halaman kelengkapan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I. Jadi pastikan kawan-kawan nanti nih, Ibu mau semuanya sudah bisa. Kita lihat, kita mau buat penomoran. Katanya tadi kan sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I2, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita lihat. Kita double klik, jadi kan awalnya seperti ini. Kita double klik bagian bawah, muncul footernya, kemudian kita pilih page number-nya, kemudian kita pilih yang bagian, nah kita lihat nanti ini di bottom kah atau di top disuruhnya. Coba kita pilih dulu di bottom aja dulu. Bottom yang bagian tengah. Kita lihat lagi nih. Masing-masing yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Kita lihat lagi ini berarti fokusnya di kanan bawah. Kita bukan header atau footer, page number-nya di bagian bottom. Di sudut kanan. Ini untuk daftar sampul sampai dengan daftar isi. Sampul sampai dengan daftar isi. Kita lihat sampul sampai dengan daftar isi diberi penomornya adalah sampul sampai dengan daftar isi. Nah, ini dia. Daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, I2, I3 gitu ya. Berarti ini nanti kita letakkan, yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Nah, page number, kita pilih page number, bottom, kita pastikan di kanan bawah. Nah, kemudian nanti kita rubah, kawan-kawan.